Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi juga kepada adik-adik ya yang hadir bersama dengan Papa Mama untuk beribadah di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur kesempatan kembali kita menyanyikan pujian untuk kita bisa merenungkan kebesaran firman Tuhan, kebesaran Tuhan, bahkan juga kita merenungkan apa yang Tuhan menyatakan kepada kita ya. Nah, saat ini kita akan membaca dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Saya akan mengajak kita semua untuk menyiapkan Alkitab, lalu nanti kita akan baca bersama-sama ya. Kita siapkan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Nah, saya akan mengajak kita semua membaca bersama-sama. Dan sebelum membacanya, saya ajak kita juga untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kesempatan di pagi hari ini Engkau berikan kembali kepada kami untuk boleh berkumpul, untuk boleh menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, karena sesungguhnya ini salah satu bentuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Engkau mengajar kami, Engkau memberikan wadah kepada kami untuk datang duduk diam, merenungkan kebesaran firman-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin dan sertailah kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya mengajak kita membaca bersama. Mari kita bangkit berdiri. Sambil berdiri kita bersama-sama membacakan bagian Alkitab yang kita akan renungkan di ibadah kita saat ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Berkatakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan menggunakan guru-guru menurunkannya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Mereka akan memberikan telinganya dari kebenaran dan mukanya dari ilmu. Namun saya bersemangat seorang mereka lakukanlah pekerjaan kebenaran itu dan menyatakan atas pelayanan. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai tentara, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku waktu kebenaran yang akan dikerjakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang mendengar kedatangannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan. Dan Bapak Ibu, dalam keseharian kita, saya yakin tidak sedikit dari kita menyukai yang namanya cerita ya, apalagi cerita-cerita yang memang menarik buat kita, apapun genre ceritanya begitu ya. Nah, dan ketika kita membaca dan mengikuti sebuah cerita, kita kadang-kadang akan menarik satu perhatian kepada bagaimana ada pesan penting disampaikan oleh tokoh-tokoh dalam cerita itu, ya. Dan biasanya itu ketika mungkin ada satu tokoh yang mungkin akan sampai kepada akhir hidupnya, kemudian di sana dia memberikan suatu peringatan atau satu pesan yang perlu diperhatikan oleh tokoh-tokoh yang lain, ya. Di situ kita bisa menyimak bagaimana pesan yang akan disampaikan itu. Nah, selain itu, saya pikir dalam komunitas kita juga, dalam kapasitas kita masing-masing, kita juga menjadi
orang-orang yang di masa-masa sekarang ini terus biasa mendengar yang disebut ada legacy yang harus disampaikan oleh pribadi yang satu kepada pribadi yang lain. Mungkin sebagai orang tua kita sedang memikirkan apa yang saya bisa teruskan, yang saya bisa wariskan kepada anak-anak, kepada generasi yang ada di dalam keluarga. Dan juga sebagai pendidik kita juga terus memikirkan bagaimana momen-momen kebersamaan kita dengan peserta didik, murid-murid yang dibimbing itu menjadi momen-momen yang berharga untuk kita bisa menyampaikan pesan penting. Ya, jadi komunitas kita itu di zaman sekarang ini sebenarnya masuk pada komunitas yang benar-benar juga mau memberikan warisan yang berharga kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kita baca di pagi hari ini, ya, ini juga adalah suatu kisah yang menarik karena ini adalah tulisan terakhir Paulus yang disampaikan kepada rekan kerjanya Timotius, ya. Dan konteks penulisannya Bapak Ibu ini memang juga ada dalam pemenjaraan yang kedua, ya, yang dia ikuti, kemudian dia perlu menuliskan pesan penting ini kepada rekan kerjanya. Dia sedang dipenjara di Roma dan dia juga sedang ada dalam situasi yang sebenarnya sangat memilukan, ya Bapak Ibu, ya. Sudah dipenjara, beberapa rekannya juga meninggalkan dia. Jadi bisa dikatakan di akhir pelayanan seperti ini sesuatu hal yang sulit. Sedang dipenjara, kemudian rekan sepelayanan juga sudah meninggalkan. Nah, beberapa kali Paulus dalam menuliskan surat dari penjara secara khusus, dia juga memang mengingatkan apa yang rekan kerjanya perlu perhatikan dan juga menguatkan para rekan kerjanya. Untuk apa? Setidaknya dia mengingatkan untuk tidak malu melihat dia yang sedang dipenjara karena Kristus ini, melainkan mengajak rekan kerjanya untuk melihat kemuliaan apa yang sedang mereka alami dengan mereka mengerjakan pekerjaan pelayanan Injil. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita memikirkan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Paulus ini kepada rekan kerjanya untuk kita bisa lihat sebagai juga bagian pesan kepada kita orang percaya di zaman ini. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai profesional, bagaimana kita memikirkan apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi kita di zaman kita ketika kita mengerjakan pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, surat ini juga bersifat relasional. Surat ini sangat intim, ya. Sungguh-sungguh menyatakan, sungguh-sungguh menunjukkan sebuah relasi yang sangat dekat. Sehingga di bagian ini juga saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kita memikirkan relasi kita yang intim, ya, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, teman kerja kita. Ketika kita mengatakan ini adalah relasi yang intim, apakah kualitas keintiman relasi itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Bukan sekedar kita punya waktu untuk nonton bersama, punya waktu untuk mengungkapkan mungkin ada keresahan-keresahan kita, atau juga punya waktu untuk bisa meluapkan emosi-emosi kita. Tapi mari kita melihat bagaimana penekanan-penekanan yang disampaikan oleh seorang yang memiliki relasi dengan rekan kerja yang begitu dekat, yang begitu sama-sama memiliki kerinduan dan mau berjuang, terlebih untuk pemberitaan dan pelayanan yang mereka kerjakan. Nah, tadi kita membaca Bapak Ibu, ya, dimulai dengan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Dalam bagian-bagian surat yang lain juga memang kita melihat bagaimana Paulus ketika akan menyampaikan, aku Rasul Kristus menuliskan ini kepadamu. Dan justru di bagian ini kita menemukan bisa dikatakan di bagian akhir suratnya muncul lagi bagaimana otoritas yang dia miliki, yang dia ingin sampaikan, dan dia menggunakan otoritas itu untuk mendasari penekanan-penekanan pesan yang disampaikan. Ya, dia mengatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, penekanan akan penghakiman yang akan dilakukan Allah itu adalah sesuatu yang nyata, ya, kepada yang hidup dan yang mati,
kepada orang-orang yang nantinya tetap masih hidup dan ketika hari Tuhan datang, mereka akan bertemu dengan Kristus. Dan yang kepada mereka yang mati juga, itu akan dibangkitkan dan menghadap kepada penghakiman yang diberikan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah penekanan otoritas apa yang disampaikan oleh Paulus kepada rekan kerjanya. Dan di sana juga demi kedatangannya dan demi kerajaannya, ya, bahwa memang akan ada kedatangannya dan juga akan ada kerajaannya. Kerajaan Kristus akan memerintah. Kedatangan yang kedua akan datang untuk menghakimi dan untuk memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang telah dipilihnya. Nah, selanjutnya di ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, diawali dengan sebuah penekanan dari mana otoritasnya, dilanjutkan dengan pesan-pesan yang apa yang harus dikerjakan oleh Timotius. Dimulai dengan beritakanlah firman. Ya, konteks bagaimana pelayanan Timotius juga itu ada dalam jemaat yang sebenarnya sudah diracuni oleh pengajar-pengajar sesat. Ya, Timotius dikatakan adalah seorang hamba Tuhan yang muda dalam Alkitab, tetapi menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang tidak mudah. Persoalan di dalam jemaat, persoalan pengajaran-pengajaran yang perlu dia hadapi. Perlu menghadapi bagaimana pengajaran sesat itu perlu ditegur, termasuk setiap orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan yang sejati, dalam pengenalan kebenaran firman Tuhan. Sehingga penekanan yang disampaikan bahwa beritakanlah firman ini menjadi sangat urgent untuk dipikirkan, untuk dilakukan oleh Timotius dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Beritakanlah firman artinya ini sesuatu hal yang memang harus diusahakan agar apa yang sudah dipelihara, apa yang sudah didengarkan, apa yang sudah tumbuh di dalam hati para jemaat itu terus ditopang dan dipelihara. Ya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, kadang-kadang kita memikirkan saya harus menyiapkan waktu untuk bisa memikirkan sebuah pelayanan, begitu ya. Kita punya perencanaan yang baik, kita punya strategi, dan kadang-kadang ketika mungkin pelayanan itu ditawarkan kepada kita, kita perlu saya pikir-pikir dulu ya untuk bisa menyiapkan diri saya. Ya, itu banyak di sekitar kita, ya. Dan kesempatan untuk kita akan melakukan pelayanan ini, tolong doakan dulu, ya. Nah, ini dalam komunitas kita sangat sering dan sebenarnya baik juga, gitu ya, untuk kita bisa mempersiapkan diri ketika kita ditawarkan pelayanan dan kita bisa menyiapkan hati untuk itu. Tetapi kalau Paulus mengingatkan Timotius, baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap, harus siap, begitu ya. Jadi menyiapkan pemberitaan firman Tuhan, mengerjakan dan memikirkan pelayanan itu dalam kondisi yang sedang enak, dalam kondisi yang sedang nyaman atau tidak nyaman. Ekspektasi kepada Timotius, pelayan yang muda ini, yang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat yang sedang berbagai macam pergolakan-pergolakan pengajaran, termasuk juga pergolakan-pergolakan bagaimana jemaat itu menghidupi kebenaran firman Tuhan, dia harus tetap teguh berdiri menyatakan kebenaran firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, di masa yang sedang nyaman, di masa yang sedang direncanakan, ataupun ketika dia harus mungkin saatnya istirahat, ada yang mungkin datang untuk bisa minta pertolongan, minta pelayanan. Di saat waktunya dia mau mengambil waktu untuk bersama keluarga, rekan kerja yang lain, tetap ini menjadi tanggung jawab untuk bisa dikerjakan. Dan kalau kita mengingat Bapak Ibu, ada satu penekanan juga sebenarnya dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Israel itu dinyatakan oleh Tuhan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk membimbing, menuntun anak-anak mereka terkait kebenaran firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6, nyatakanlah itu ketika Tuhan mau
mendorong bangsa Israel untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan. Ya, saya mau bacakan dari Ulangan pasal 6 di ayat yang keempat, dikatakan, dengarlah ya orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Pertanyaannya Bapak Ibu, di mana waktu mereka tidak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada generasi di sana? Engkau jalan, ketika engkau bangun, ya, ketika engkau berbaring atau bangun. Ekspektasinya juga adalah setiap saat dalam kehidupan kita. Siap sedia untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Siap sedia untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Siap sedia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Menyatakan kasih tidak selalu akan memberikan senyum kita kepada orang di sekitar kita, tetapi juga kita menyatakan kebenaran firman Tuhan ketika ada kesalahan, ketika ada yang kita harus tegur. Itu adalah bentuk pernyataan kasih kita. Sehingga ada satu momen ketika masuk dalam sebuah pelatihan, waktu itu dikatakan itu adalah pelatihan penginjilan. Salah satu prinsip yang diingatkan bahwa jadikanlah penginjilan itu gaya hidup, ya. Jadi momen-momen kesempatan yang kita miliki, kita juga perlu gunakan itu untuk bisa membagikan kebenaran Injil kepada orang-orang yang terlayani. Jadi tidak harus memikirkan ada momen khusus untuk kita bisa boleh menyatakan kebenaran Injil itu, tetapi dalam setiap keseharian kita. Saya berpikir ini juga menjadi ekspektasi kepada kita semua. Bagaimana dalam keseharian kita bisa siap sedia untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki, terlebih ya, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, dikatakan baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, ya. Menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita sesuatu yang benar-benar perlu dia perbaiki, itu menjadi sebuah hal yang penting. Persahabatan kita tidaklah persahabatan yang selalu menyenangkan saja, tetapi persahabatan yang sejati itu mendorong kita untuk boleh mengerti apa yang saya harus perbaiki, apa yang sedang keliru bagi saya. Karena kesenangan kita ketika kita tidak menyatakan ketidakbenaran, ya, atau dengan mewakili ketidaksenangan kita karena kita adalah sahabatnya yang harus menegur dia, menyatakan kesalahan dia, kita juga sedang menyatakan ketidaksenangan dari Allah, ya. Jadi mari kita mengingat dan memikirkan bahwa menyatakan ketidaksenangan kita kepada orang yang kita kasihi itu adalah bentuk pernyataan ketidaksenangan Allah yang mereka harus dengar. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, ya. Menegur itu juga akan mengajar mereka untuk sampai kepada satu tindakan, dan ekspektasinya tidak sekedar tidak melakukan apa yang tidak berkenan, tetapi mengarah kepada sebuah pertobatan di hadapan Tuhan. Ya, kita mengajar, kita memberikan pengajaran, kita memberikan nasihat, dan di sini ada satu penekanan dengan segala kesabaran. Ya, Bapak Ibu, pengajaran yang akan diberikan itu menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kita juga diminta untuk mengajarkannya dengan penuh kesabaran. Dalam dunia pendidikan, setidaknya saya boleh melihat aspek bagaimana kesabaran itu perlu muncul, ya. Bagaimana kita harus membimbing anak-anak, mengarahkan mereka melakukan waktu, menyiapkan waktu yang cukup untuk berlatih, menyiapkan waktu untuk memanfaatkan mungkin ada konflik yang terjadi, itu akan menjadi momen untuk pembelajaran kepada anak yang satu, anak yang lain. Nah, Bapak Ibu, seorang Timotius diberikan ekspektasi untuk bisa seperti ini. Jadi Paulus mendorong dia untuk bisa memperhatikan apa yang harus dia perhatikan. Nah,
Karena di ayat selanjutnya ini merupakan satu pernyataan realita yang seharusnya diperhatikan oleh Timotius sebagai seorang pelayan ini. Ayat 3 itu menggambarkan situasi yang ternyata akan semakin rumit. Bukan sesuatu yang oke, setelah kamu lakukan satu bagian, selebihnya kamu akan bisa menikmati bla 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 segala macam. Kita lihat di ayat 3 itu ternyata semakin menggambarkan keadaan akan semakin sulit bagi dia, gitu ya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya terus terang Bapak Ibu membaca bagian ini dan berpikir, ya, ketika mungkin saya mungkin katakanlah ya, saya sebagai seorang guru dan akan diperhadapkan dengan kondisi akan datang waktunya murid-murid tidak akan mendengarkan nasihat dari gurunya, ya, mereka akan mendengarkan cerita yang lebih menyenangkan bagi mereka. Saya terpikir ketika itu ada dalam sebuah kelas, ya, dan saya harus berhadapan dengan mereka. Saya berpikir kalau tidak diingatkan akan perlunya dia perlu sabar menghadapi, mengajarkan kebenaran itu dengan penuh kesabaran, habis Timotius, ya. Kita akan habis Bapak Ibu. Maksudnya apa daya upaya yang kita perlu lakukan ini akan sangat membebani kita. Karena apa? Kita akan melihat adanya penolakan-penolakan, kita akan melihat dan realita itu pasti menolak itu terang-terangan di hadapan kita. Ya, saya mengajar di pendidikan usia dini, di usia pendidikan dasar, dan itu terus terang Bapak Ibu sesuatu yang menyenangkan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Tetapi ketika misalnya mereka akhirnya tidak akan memperhatikan dan lebih menginginkan sesuatu yang menyenangkan telinga saja, ini akan sangat memilukan. Berhadapan dengan anak-anak yang ketika kita membicarakan sesuatu, mereka akan dengan cepat memberikan perhatian kepada kita. Bahkan mereka akan bisa menirukan bagaimana kalimat demi kalimat disampaikan oleh guru yang sedang mengajar. Namun seandainya mereka sedang diajar dan ternyata mereka juga menunjukkan penolakan, ini sangat akan menyakitkan bagi saya seorang guru. Nah, ini realita yang Paulus ingatkan kepada Timotius terkait dengan apa yang dia akan hadapi. Dan melalui peringatan seperti ini tentu untuk bisa mempersiapkan Timotius, ya. Nah, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, gitu ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu mungkin ada dalam sebuah percakapan, mungkin dalam sedikit percakapan nuansa mistis, begitu ya. Ketika kita berbicara, wah di tempat ini ada begini. Kalau kita melihat tanpa sadar, itu perhatian kita itu akan begitu cepat. Iya ya, iya. Itu memang di daerah itu begini. Satu tambah. Oh iya, di tempat kami juga begini. Ada tempat yang bla 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 segala macam. Agak sedikit nuansa mistis, itu perhatian kita, fokus kita, dan semangat kita untuk membicarakan itu besar, ya. Nah, kita bisa mengevaluasi diri kita bagaimana ketika kita merenungkan, membicarakan, mendiskusikan terkait dengan firman Tuhan, ya. Ketika kita membicarakan sesuatu yang mistis, ya, perhatian dan semangat untuk membicarakan hal itu besar. Nah, bagaimana ketika kita mendiskusikan, membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan? Saya berharap ini tidak mengindikasikan untuk kita bisa mengarah kepada realita yang Paulus katakan, supaya karena nanti kita mau mencari guru-guru yang menyenangkan telinga kita mau mendengarkan dongeng-dongeng yang bisa memberikan imajinasi kepada pikiran kita. Saya berharap dengan kondisi sekarang kita tetap memiliki sebuah gairah yang besar ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu, bagi saya berpikir sangat indah bagaimana lirik demi lirik di sana.
Tetapi ternyata ada bagian juga, ada waktu juga bagi saya. Kita menyanyikan lagu tetapi kita tidak sedang fokus pada apa sih yang sedang kita nyanyikan, apa sih yang sedang diekspresikan melalui pujian itu. Karena apa? Karena pikiran kita adalah oke, lagu di atas. Apakah pikiran kita melihat oke, siapa yang sedang bernyanyi, siapa yang ada di samping saya. Pikiran kita mungkin juga masuk kepada apa yang sedang menggeluti permasalahan pergumulan kita. Tentu pergumulan terus kita harus pikirkan, tetapi momen menyanyikan sebuah lagu itu adalah sebenarnya sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kita. Bagaimana setiap lirik demi lirik itu menolong kita untuk menaikkan sebuah ekspresi pengagungan kita kepada Tuhan. Dan dalam lirik-lirik itu juga kita di sana sebenarnya diingat, diajar. Ada pengajaran kepada kita. Oh iya ya, kebesaran Tuhan itu begitu. Oh iya ya, Engkau saja yang menjadi tujuan hidupku. Engkau menyatakan kehendak-Mu kepadaku. Ya. Nah, jadi saya berharap kita adalah masyarakat yang tidak sekedar nanti semangat membicarakan hal-hal yang mistis segala macam yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat, tetapi kita adalah orang-orang yang bergairah membaca dan merenungkan firman Tuhan, menyanyikan pujian, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya. Nah, di ayat selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat di ayat 5 ini ada satu penekanan, ya. Namun engkau, ya. Dalam beberapa penekanan surat yang Paulus sampaikan kepada Timotius, akan ada konteks pergumulan yang dia sampaikan, tetapi akan selalu ada satu penekanan, tetapi engkau, ya. Tetapi engkau, ya. Berbagai macam pergumulan dalam jemaat, Paulus katakan tetapi engkau. Berbagai macam pergumulan terkait pengajar-pengajar sesat, tetapi engkau. Paulus mengingatkan kembali Timotius. Apa yang Timotius sampaikan di sini? Tetapi engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Akan ada jemaat mereka yang akan mencari pengajar-pengajar sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi engkau. Ini adalah suatu peringatan kepada Timotius untuk tetap melihat siapa identitas dia yang sejati, bagaimana keberadaan dia, dan apa yang seharusnya dia kerjakan. Tidak sedikit ketika kita ada dalam sebuah mungkin pergumulan-pergumulan, akhirnya kita berpikir, iyalah ya, saya memang tidak pantas untuk bisa keluar dari masalah ini. Atau bahkan kita mengatakan, oh iya ya, saya memang tidak mampu, saya tidak berdaya untuk melakukan hal ini. Ketika pergumulan-pergumulan yang kita hadapi ini, kita perlu mengingat juga, tetapi kita adalah orang yang seperti apa? Kita adalah orang yang dimenangkan di dalam Kristus, ya. Kita adalah orang yang diberikan mandat, yang diberikan tanggung jawab juga untuk menjalankan pengajaran, pemberitaan firman yang Tuhan percayakan. Tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, ya. Kesabaran juga terus diingatkan kembali lagi, ya. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayanan. Saya memikirkan perenungan kita siang hari ini, saya memberi judul tunaikanlah tugas pelayanan ini. Karena saya berpikir sesungguhnya setiap kita juga mendapatkan peran, mendapatkan peringatan, perintah untuk kita bisa laksanakan. Ya. Beberapa waktu terakhir kita beberapa waktu terakhir terkait dengan pemerintahan baru, mereka diberikan mandat. Tetapi sebenarnya dalam konteks kita sebagai orang beriman, kita perlu ingat juga bahwa mandat, perintah untuk kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, memikirkan dan menggumulkan, melakukannya itu juga adalah tugas yang besar diberikan kepada kita. Mengerjakan tugas pelayanan dalam, tadi saya katakan bahwa ini adalah sebuah relasi, surat yang diberikan kepada seorang rekan, kepada rekan yang memang punya relasi yang dekat. Ini akan, saya berharap kita bisa tarik juga dalam kehidupan kita juga sebagai pribadi. Bagaimana kita yang
punya relasi, yang punya orang-orang di sekitar kita yang kita layani, kita juga mengerjakan dengan sungguh apa yang Tuhan inginkan untuk kita menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ya. Nah, di ayat selanjutnya kita akan melihat ada satu pengakuan Paulus terkait dengan apa yang akan terjadi pada dirinya, tetapi ada satu pengharapan yang besar yang dia sedang dapatkan dalam konteks yang bisa dikatakan di akhir hidupnya ini. Ya. Ayat 6 dan ayat 8 Bapak Ibu, saya berpikir ya tidak asing bagi kita, karena dalam momen-momen banyak kesempatan kita akan mendengar bagian-bagian ini dikutip, secara khusus ketika mungkin di tempat-tempat kedukaan, ya. Tidak sedikit yang akan mengambil ini sebagai kutipan untuk bisa menjadi sebuah, apakah itu penghiburan kepada keluarga, bahkan juga kepada yang sedang melayat, ya. Nah, tetapi di ayat 6, mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Di sini memang ada satu pengakuan bagaimana hidup dia yang sungguh-sungguh dia pikirkan ini adalah sebuah persembahan yang dia berikan kepada Tuhan, sehingga dia melihat itu sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan, dicurahkan sebagai kurban. Hidup yang dia persembahkan ini adalah benar-benar akan menjadi sebuah kurban yang dia berikan kepada Tuhan, sehingga ketika menghadapi kematian ini adalah sebuah realita yang dia akan hadapi. Nah, di ayat 7 dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya, telah mencapai garis akhir, aku telah menerima iman. Ilustrasi terkait dengan olahragawan, terkait dengan perjalanan, ya. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan oleh Paulus. Dan memang dalam bagian ini ketika kita melihat, ya, Paulus memang menyatakan apa yang sebenarnya. Ini bukan sekedar kata-kata yang bagaimana supaya bisa menyenangkan pembacanya, tapi ini kita perlu melihat adalah sebuah pengakuan yang benar-benar dia jalani dengan baik. Kita perlu melihat juga bahwa penekanan Paulus bagaimana mengajak Timotius untuk bisa melihat dan melihat nasihat Paulus ini bukan sekedar kalimat-kalimat positif yang biasa, tetapi itu adalah sebuah ungkapan dari hidup yang dia memang tunjukkan kepada Timotius. Ya. Nah, dilanjutkan di ayat ke-8, sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Paulus juga menyatakan bahwa dia adalah hakim yang adil. Itu juga dinyatakan di ayat pertama yang kita baca tadi. Di hadapannya sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di bagian ini pun dia menutupnya dengan satu penekanan bahwa dia akan mendapatkan mahkota kebenaran oleh Tuhan, hakim yang adil. Menyatakan bahwa hambanya memang mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, dan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka yang setia, mahkota kebenaran. Ya. Ketika pun hamba-hambanya itu mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit, tetapi dalam bagian ini Paulus menyaksikan kepada Timotius bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran kepada dia. Dan ya, saya melihat ini adalah sebuah pengharapan dan penghiburan kepada kita tentunya. Menghadapi masa-masa akhir dalam hidup, di sini kita melihat tidak ada sebuah ketakutan atau penyesalan. Tetapi di sini kita melihat adanya sebuah keteguhan. Di sini kita melihat adanya sebuah pengharapan yang lebih besar. Keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan bahkan sampai kepada di akhir hidup mereka. Tuhan tetap memelihara mereka sampai kepada titik nadir kehidupan seorang hambanya. Dan setelah bagian ini, ketika kita membaca seterusnya juga, memang Paulus juga akan sedikit menggambarkan bagaimana rekan kerjanya yang sudah meninggalkan dia. Paulus juga menggambarkan
kesulitan-kesulitan dari beberapa orang juga yang secara terus-menerus menentang bagaimana mereka melayani. Tetapi di bagian di sana pun nanti Paulus akan kembali mengingat bahwa Tuhan telah menolong saya untuk melewati ini. Nah, Bapak Ibu, penekanan Paulus kepada rekan kerjanya, kita melihat ada sebuah interaksi untuk bisa mengingatkan, bisa menguatkan, bisa menghibur. Dan saya berpikir, tadi saya di awal mengatakan bahwa mari kita melihat bagaimana penekanan ini, penekanan Rasul Paulus kepada Timotius dalam bagian yang kita baca, ini juga menjadi satu pengingat kepada kita semua. Di masa sekarang kita punya relasi, kita punya orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan untuk kita bisa layani. Kita membangun relasi yang tidak sekedar sebagai orang yang dekat, tapi kita memang akan lebih intim dengan mereka. Tadi saya katakan bahwa bagaimana relasi yang kita katakan intim ini punya kualitas, punya sesuatu yang benar-benar berharga. Ketika kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu, saya berpikir tugas dan tanggung jawab untuk kita menyatakan firman, beritakan firman dalam apa yang Tuhan, dalam komunitas yang Tuhan tempatkan kepada kita, ini menjadi peringatan dan arahan kepada kita semua juga. Nyatakan apa yang salah, kita nyatakan kebenaran firman Tuhan, menegur ketika kita harus menegur, menyatakan kebenaran ketika harus dinyatakan kebenaran itu. Secara pribadi saya bersyukur dalam keluarga, bahkan juga di tempat kerja setiap hari, saya tidak selalu apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan itu semuanya oke, baik, ya kita setuju dengan itu. Tetapi ada momen-momen untuk bisa juga berinteraksi, menyatakan pendapat, bahkan sebenarnya sedikit berdebat. Tapi itu adalah sebuah bentuk bagaimana saya memikirkan ulang apa yang sedang saya kerjakan ini. Dan tidak sedikit saya juga mendapatkan peringatan, teguran. Ya, saya berharap Bapak Ibu dalam interaksi Bapak Ibu juga menerima dan memikirkan teguran dan saran yang disampaikan oleh rekan kerja kita itu sebagai bagian bentuk perhatian mereka kepada kita, bentuk mereka menyatakan kehendak Tuhan kepada kita. Ya, sehingga mungkin kalau kita sudah sampai saat ini kita sudah tidak pernah mendengarkan apakah itu kritik, apakah itu teguran yang disampaikan orang lain kepada kita, saya berpikir baiknya juga kita perlu memikirkan kembali bagaimana kualitas relasi dan apa yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita. Di atas dan yang mendasari bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, menyampaikan apa yang benar kepada orang-orang yang kita layani. Tentu kita perlu kembali kepada Kristus yang telah mengerjakan apa yang Allah telah kerjakan, telah perintahkan kepada Dia. Karena kita perlu melihat kembali kepada pribadi Kristus yang sudah menyelesaikan karya penebusan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia datang menyatakan kerajaan Allah. Dia datang memberikan pengajaran bagaimana setiap murid perlu memikirkan konsep kerajaan Allah yang sebenarnya tidak selalu sama seperti yang dipikirkan oleh para murid pada saat itu. Tetapi anak manusia harus mati, harus menderita untuk bisa mengerjakan apa yang Bapa kehendaki kepadanya. Ya. Bapak Ibu, pergumulan-pergumulan yang Paulus sampaikan kepada Timotius, termasuk peringatan-peringatan yang Paulus sampaikan kepada dia, di sana juga kita melihat adanya sebuah pengharapan agar Timotius tetap melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang akan memimpin dia di tengah-tengah pelayanan yang tidak mudah itu. Karena semakin kesini juga kita melihat zaman kita semakin bisa dikatakan memang tidak semakin mudah. Ya,
Mungkin kita belum secara langsung terang-terangan melihat bagaimana orang yang tidak menginginkan ajaran yang sehat. Atau mungkin juga sudah ada yang Bapak Ibu lihat kecenderungan bagaimana orang-orang yang mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan diri mereka sendiri saja, dan tidak mau memberikan perhatian yang khusus kepada mereka, kepada bagaimana mereka mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini, kita perlu ingat juga Bapak Ibu, bahwa Tuhan tetap menolong dan memperlengkapi kita. Ya. Tuhan tetap menginginkan kita untuk menaikkan permohonan kita untuk mohon pertolongan Dia. Karena di dalam pergumulan kesulitan-kesulitan pelayanan, Tuhan tetap memampukan kita. Kita perlu terus mohon dan minta pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana Paulus mengingatkan Timotius untuk juga penuh dengan kesabaran, ya, menghadapi orang yang tanda kutip mungkin menurut kita sulit, ya. Ini akan terus menjadi bagian kita untuk berproses bersama Tuhan, untuk kita bisa dimampukan sampai kepada garis akhir dan bisa melihat kemuliaan Tuhan di sana. Selanjutnya Bapak Ibu, penekanan akan bagaimana akhir upah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya yang setia. Saya berpikir itu juga adalah bagian kita, ya, sehingga kita menghadapi apakah itu akhir dari hidup kita atau mungkin perjalanan-perjalanan yang mungkin kita belum lihat ujungnya akan sampai kemana. Di pagi hari ini kita juga melihat ada satu semangat yang justru disampaikan oleh Paulus ketika dia akan masuk kepada akhir hidupnya. Biarlah juga semangat itu juga terus mendorong kita untuk bisa membawa dan bisa mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita perlu ingat bahwa akhir hidup kita di dunia itu bukan sebuah akhir, bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi itu akan semakin membawa kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Penderitaan yang kita alami, yang kita lakukan, yang terus Tuhan izinkan kita alami di masa-masa ketika kita ada dalam dunia. Kita perlu ingat bahwa ada mahkota kebenaran yang Tuhan persiapkan kepada kita sekalian. Sehingga dalam memikirkan dan merenungkan keseharian kehidupan kita, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mengingat janjinya. Kita melihat hamba-hamba yang sudah dipakai oleh Tuhan sampai di akhir hidup mereka. Memang mereka tetap sulit, tetapi ada damai dan sukacita yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang mereka dapatkan. Bapak Ibu, saya memberikan waktu. Mari masing-masing kita coba memikirkan bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kapasitas kita. Mari kita mengambil waktu untuk boleh memikirkan dari setiap perenungan firman Tuhan secara pribadi, dari pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah, apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa kerjakan. Apa janji Tuhan yang perlu terus kita ingat? Selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami merenungkan bagaimana Paulus memberikan pesan penting kepada rekan kerjanya Timotius. Dan kami menggumulkan
bahwa pesan yang disampaikan Paulus itu juga menjadi sebuah pesan yang perlu kami cermati secara pribadi dalam kehidupan kami saat ini, dalam kehidupan kami di tengah-tengah zaman sekarang ini ya Tuhan. Mohon berkenan Tuhan melembutkan hati kami, memberikan kepekaan kepada kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh mencermati apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyadari dan kami boleh mau memberikan komitmen untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ajar kami, kuatkan dan tolong kami melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.